Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kita akan belajar mengenai membela yang sengsara. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak itu kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya nama anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kawan sehati dalam Tuhan, harapan seorang istri dalam sebuah keluarga adalah menjadi ratu yang dicintai oleh suaminya. Layaknya seorang permaisuri di mata seorang raja. Sebaliknya derita, luka, sengsara, jeritan yang tak kentara adalah sebagai istri yang dituntut melayani suami, tapi tidak dicintai. Itulah yang dilakoni Lea. Sepanjang hari melayani suami, tetapi dia sendiri tidak dicintai. Hari-hari yang dilalui, sebuah tontonan kisah asmara, bukan tentang dirinya, tetapi suami tercinta dengan Rahel, adiknya. Pasti hatinya luka, tapi ia tak berdaya. Jeritanya tak terdengar oleh telinga, air matanya tak terlihat oleh mata. Keputusasaannya dalam menggapai cinta menjadi gambaran kesengsaraan yang susah dituangkan melalui kanvas angan kita. Tetapi tidak bagi Tuhan. Dia tahu kesengsaraan Lea. Dia paham keegoisan cinta Yakub dan Rahel. Dia bertindak untuk membuat sebuah pelajaran hidup bagi mereka. Tetapi juga untuk kita. Allah membela orang sengsara. Perhatikan ayat 31. Dikatakan ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Sekalipun Rahel dicintai, tetapi Tuhan membuat dia mandul sehingga dia tidak akan mempunyai anak. Sekalipun cinta Yakub berlabuh di tempat tidur Rahel. Sebaliknya, walaupun Lea tidak dicintai, sekali Yakub menghampirinya, pasti anak
dikandungnya. Karena Tuhan membuka kandungannya. Dan itulah sebabnya melalui Lea yang tidak dicintai Yakub, anak lahir tak terkendali. Ingatlah budaya Timur Tengah saat itu, anak laki-laki bagai pusaka yang tak ternilai harganya. Karena melaluinya berlangsunglah sebuah wangsa, marga. Keluarga akan terus dan tidak akan terputus. Sebaliknya, mandul tidak memiliki anak adalah aib yang memalukan. Karena tidak mampu melanjutkan keberlangsungan sebuah keluarga. Sehingga seorang perempuan yang mandul sangat tidak dihargai. Sebagai padi yang tak berisi, tak berarti, tak diambil, dibiarkan kering dan akhirnya mati tanpa guna. Dari rahim Lea lahir 4 anak laki-laki yang hebat. Ruben melihat seorang anak laki-laki karena Tuhan melihat kesengsaraan Lea. Kini Lea dan Yakub melihat adanya seorang anak laki-laki. Simeon mendengar. Karena Tuhan sudah mendengarkan bahwa aku tidak dicintai, kata Lea. Lewi artinya bergabung. Harapan Lea dengan kelahiran Lewi ini, Yakub akan bergabung erat dengan dia karena cinta. Yehuda artinya memuji Tuhan. Lea dipenuhi rasa syukur dan pujian kepada Tuhan. Dia tahu kelahiran anak-anaknya adalah wujud nyata pembelaan Tuhan atas dirinya. Atas ketidakcintaan Yakub kepadanya. Kawan sejati dalam Tuhan, apakah Anda pribadi yang merasa tidak dicintai dalam keluarga Anda? Mudah-mudahan tidak. Tapi apakah Anda mengalami kesengsaraan? Mungkin bukan dalam keluarga, tetapi masalah yang lain, bisa saja hubungan persahabatan, relasi bisnis, rekanan kerja, partner pelayanan, bahkan mungkin teman gereja atau yang lain. Yang bisa menjengkelkan Anda dan Anda seperti tak berdaya untuk keluar dari perangkat derita itu. Sehingga sengsara menjadi makanan keseharian Anda, murung dan mata tidak bercahaya. Kalau Anda percaya Alkitab, Tuhan suka membela orang sengsara. Dia pernah membela Hagar yang diperlakukan tidak adil oleh Sarah. Dia membela Lea yang tidak dicintai Yakub. Dia pasti membela Anda dan saya. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita dari Tuhan meliputi kehidupan kita karena Tuhan membela saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah itu menjadi makanan rohani yang menolong kami untuk bisa bertumbuh iman dan pengabdian kami kepadamu. Bapak, terima kasih kami melihat kenyataan bahwa Tuhan suka membela orang yang sengsara. Lea yang tidak dicintai Yakub itu, bahkan Tuhan buka sehingga dari rahim Lea muncul anak laki-laki yang hebat-hebat itu. Sebaliknya Rahel yang dicintai dijadikan mandul. Bapak, terima kasih. Kiranya kami selalu diingatkan ketika kami mungkin diperlakukan oleh orang lain tidak baik, tidak dicintai. Mungkin bahkan dimusuhi, bahkan berbagai macam derita dan sengsara yang diakibatkan oleh ketidaksukaan orang lain meliputi hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan pasti membela kami, Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau pembela kami. Haleluya. Amin.